Jawaban soal nomor 1, dalam konteks filsafat ilmu, pilar pendidikan secara analitis dimaknai sebagai fondasi dan tiang penyangga utama yang menjamin kokoh, sah, dan bermaknanya seluruh sistem pendidikan. Pilar bukan sekadar komponen tambahan, melainkan dasar ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang menentukan arah, tujuan, dan legitimasi pendidikan. Dalam aspek filosofis dan makna pilarnya, aspek ontologi dengan makna pilar pendidikan yang menentukan hakikat manusia yang dididik. Apakah manusia sebagai makhluk yang rasional? Aspek epistemologi dengan makna pilar yang menetapkan bagaimana pengetahuan diperoleh dan divalidasi dalam pendidikan dengan menghubungkan filsafat ilmu sebagai dasar berpikir. Aspek aksiologi, makna pilar yang menentukan nilai dan tujuan pendidikan. 4 pilar pendidikan UNESCO atau kerangka utama. 1. Learning to know, belajar untuk tahu. Artinya, mengembangkan kemampuan berpikir dan belajar sepanjang hayat. Kedua, learning to do, belajar untuk berbuat. Artinya, menerapkan ilmu dalam tindakan nyata dalam memecahkan masalah. Ketiga, learning to be, belajar menjadi diri sendiri, artinya pembentukan kepribadian utuh dan menjadi pribadi yang mandiri. Keempat, learning to live together, belajar hidup bersama, artinya kemampuan hidup harmonis dalam keberagaman. Jawaban soal nomor 2, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dirumuskan ke dalam 3 frase yang saling melengkapi, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tuturi handayani. Ing ngarso sung tulodo dalam arti harfiahnya adalah di depan memberi teladan. Dalam peran pendidik, menjadi contoh nyata dalam sikap, perilaku, dan integritas. Dan dalam esensi filosofis, keteladanan adalah fondasi pendidikan karakter, dalam artian guru tidak hanya cukup memberikan materi kepada peserta didik. Ing madya mangun karso dalam arti harfiahnya adalah di tengah membangun prakarsa. Dalam peran pendidik, membuat hadir di tengah pendidik, mendorong semangat, ide, dan motivasi. Dan dalam esensi filosofis, pendidik membangun kolaborasi, memahami kebutuhan siswa, dan menggerakkan prakarsa. Tuturi handayani dalam arti harfiahnya adalah dari belakang memberi dorongan. Dalam peran pendidik, memberi kebebasan, dukungan moral, dan arahan agar siswa berkembang secara mandiri. Dalam esensi filosofis, inti dari asas kemerdekaan dalam pendidikan yaitu siswa belajar mencari pengetahuan sendiri dengan cipta, rasa, dan karsa. Kaitan dalam filsafat ilmu. Dalam konteks filsafat ilmu, ketiga prinsip tersebut mencerminkan sebagai berikut. 1. Ontologi pendidikan, yaitu pendidikan sebagai proses pembentukan manusia yang utuh, cipta, rasa, karsa yang merdeka. Kedua, epistemologi pendidikan, yaitu pengetahuan tidak diberikan secara otoriter, melainkan dibangun melalui teladan, kolaborasi, dan kemerdekaan berpikir. Ketiga, aksiologi pendidikan, yaitu pendidikan berbasis budaya lokal dan nilai kekeluargaan. Jawaban soal nomor 3, yaitu relevansi dalam era digital, salah satunya pembelajaran daring. Menurut prinsip Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sung tulodo, yaitu guru harus menjadi teladan dalam penggunaan teknologi yang bertanggung jawab, etis, dan produktif. Dalam kelas virtual, keteladanan terlihat dari kesiapan teknis, kehadiran yang konsisten, dan interaksi yang hormat. Ing madya mangun karso, yaitu guru membangun semangat belajar di tengah keterbatasan interaksi fisik melalui platform kolaboratif, diskusi daring, dan proyek kelompok. Tuturi handayani, yaitu memberi ruang bagi siswa untuk berinovasi, berpikir kreatif, dan memecahkan masalah secara mandiri dalam lingkungan digital.
Ini dia tantangan penerapannya. 1. Tantangan dalam kesenjangan kompetensi digital, yaitu tidak semua guru menguasai teknologi secara memadai untuk menjadi teladan. Kedua, tantangan dalam keterbatasan interaksi langsung, yaitu sulit membangun semangat yang termasuk dalam prinsip salah satu Ki Hajar Dewantara, yaitu ing madya mangunkarso, dan tanpa kontak fisik secara langsung. Ketiga, tantangan dalam personalisasi pembelajaran, yaitu membutuhkan alat adaptif dan platform daring untuk menyesuaikan kebutuhan individual siswa. Dan jawaban soal nomor 4, analisis refleksi. Bagaimana pilar persoalan pendidikan nasional menjawab krisis karakter, yaitu pendidikan nasional saat ini menghadapi penurunan karakter peserta didik dan penyalahgunaan teknologi. Pilar learning to be dan learning to believe in good mengimbangi fokus intelektual dengan pembentukan karakter dan moral. Memastikan pendidikan tidak hanya menghasilkan manusia cerdas, tetapi juga berkarakter dan bertanggung jawab. Mengetahui kesenjangan kompetensi, yaitu masalah relevansi lulusan dengan dunia kerja, diatasi oleh learning to do yang menekankan keterampilan praktis dan kompetensi nyata, bukan sekedar pengetahuan teoritis. Merespon era digital. Di tengah digitalisasi, pilar-pilar ini mengingatkan bahwa teknologi adalah alat, bukan tujuan. Pendidikan harus berorientasi pada pembangunan karakter, yaitu olah rasa, olah pikir, olahraga, dan guru berperan sebagai penjaga moral intelektual di era algoritma. Membangun kohesi sosial, yaitu learning to live together, menjawab polarisasi dan intoleransi dengan mengajarkan empati, kolaborasi, dan penghargaan terhadap keunikan setiap peserta didik secara holistik. Menyeimbangkan aspek spiritual dan sekuler, pilar learning to believe in good, yaitu khas Indonesia, memastikan pendidikan nasional tetap berakar pada nilai spiritual berbeda dari kerangka UNESCO asli yang hanya ada 4 pilar. Contoh analisis kontekstual dan contoh aktual. Contoh analisis kontekstual. 1. Proses identifikasi kondisi sebelum program dibuat. Kedua, contoh siswa butuh literasi digital karena akses terbatas. Ketiga, diselesaikan di tingkat sekolah. Contoh aktual. 1. Implementasi nyata program yang sudah berjalan. Kedua, contoh siswa membuat aplikasi Arduino untuk mendeteksi gas. Ketiga, sudah terjadi di berbagai daerah, yaitu misalkan Surabaya, Bandung, Yogyakarta. Dan kedua hal ini saling melengkapi. Analisis kontekstual menjadi dasar untuk merancang program aktual yang relevan dengan kebutuhan setempat.